Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam pembahasan materi bahasa Inggris khususnya untuk kelas 7 SMP. Adapun tema yang kita akan pelajari pada kesempatan ini adalah penggunaan to be, di mana dalam penggunaan to be ini masuk dalam rumus simple present tense. Dalam penggunaan simple present tense, kita ketahui bahwa ada dua rumus yang biasa dipakai. Ada rumus yang menggunakan kata kerja, tidak menggunakan kata kerja. Nah, untuk kesempatan ini yang kita akan pelajari adalah khusus penggunaan to be, tidak memakai kata kerja. Baik, kita akan melihat pengertian daripada simple present tense. Simple present tense adalah suatu tense yang digunakan untuk menyatakan kejadian sedang berlangsung saat ini, atau kejadian berlangsung berulang kali yang merupakan kebiasaan. Namun untuk kesempatan ini kita hanya mengkhusus pada penggunaan to be. To be itu adalah am, are, is. Jadi ini kita akan perdalam ketiga to be ini. Mudah-mudahan setelah pembahasan kami penggunaan to be sudah bisa diketahui dengan baik, sehingga dalam menggunakan kalimat maksudnya bisa digunakan sesuai dengan aturannya. Oke, baiklah, kita akan melihat untuk kalimat positif. Ini ada contoh saya berikan, ada 7 kalimat, di mana tadi ada 3 to be, yaitu am, are, is. Dan di sini subjek yang diberikan atau kata ganti yang diberikan yaitu ada 7, dan ini harus disesuaikan dengan to be-nya. Jadi kalau misalnya to be-nya, maksudnya subjeknya I, maka to be-nya am. Jadi kalimatnya adalah I am a student. Kemudian kalau subjeknya you, maka to be-nya are. Kalimatnya di sini you are a student. Kemudian kalau subjeknya we, pasangannya adalah are, we are students. They, pasangannya are, they are students. He, pasangannya is, menjadi he is a teacher. Kemudian untuk she, pasangannya adalah is, jadi she is a nurse. Kemudian it, pasangannya is, kalimatnya menjadi it is a book. Ya, untuk it ini adalah kata ganti untuk benda. Namun kalau bendanya lebih dari satu, kita pakai they. Jadi they-nya ini bisa untuk orang, bisa untuk benda. Jadi perlu diketahui di sini bahwa subjeknya yang digunakan harus disesuaikan dengan pasangan to be-nya. Jadi tidak boleh mengambil pasangan selain daripada subjek dengan to be. Itulah penjelasan kami tentang kalimat positif. Berikut kita lihat kalimat negatifnya. Nah, di sini kita sudah lihat contoh ya untuk subjek. Ya, subjeknya di sini ada 6 kalimat yang diberikan.
ya, kemudian to be, kemudian objek. Kemudian subjeknya I, kan tadi pasangannya am, jadi I am. Cuma di sini karena negatif maka ditambah not. I am not a student. Nomor 2, you are not a student. Nomor 3, we are not students. They are not students. He is not a teacher. She is not a nurse. Jadi untuk negatif kita hanya menambahkan kata not di belakang to be. Jadi tinggal kita tambahkan not saja di belakangnya. Pokoknya sesudah to be di situ kita harus tambahkan not. Ya, saya kira sudah jelas untuk kalimat negatif. Berikut kalimat interrogatif atau kalimat bertanya. Ya, untuk kalimat bertanya jadi dimulai dengan to be, baru subjek, kemudian objek. Jadi kalau misalnya subjeknya I, ya ingat tadi bahwa kalau I pasangannya am, jadi menjadi am I a student, are you a students, ya are you students boleh, are you a student untuk satu orang. Kemudian are we students, are they students, is he a teacher, is she a nurse. Ya, jadi kita awali dengan to be, dan to be nya harus selalu menyesuaikan dengan subjeknya tadi. Jadi tidak boleh kita membuat kalimat tanpa mengabaikan pasangan subjek dengan to be. Ya, kemudian kalau artinya ini saya kira peserta sudah tahu semua, jadi sudah hafal semua, jadi tidak usah kami artikan untuk kalimatnya. Kemudian untuk di bawah ini adalah contoh jawaban. Ya, contoh jawaban setiap pertanyaan. Misalnya pertanyaannya, are you a student? Dijawab, yes I am. Boleh juga, no I am not kalau bukan siswa. Karena di situ are you, apakah kamu seorang siswa? Lawan bicara kita menjawab, yes I am, ya. Kalau bukan, no I am not. Kemudian kalimat berikutnya, is he a student? Apakah dia seorang siswa? Ya, kalau dia seorang siswa dijawab yes he is. Kalau tidak, no he is not. Ya, begitu contoh jawaban bila mana ada pertanyaan atau kalimat bertanya menggunakan to be. Ya, oke, sekira penjelasan kami untuk ketiga bentuk kalimat positif, negatif, bertanya sudah punya gambaran sedikit tentang itu. Kemudian berikut kita masuk latihan. Untuk di sini kami akan berikan 3 latihan. Kita lihat latihan pertama. Untuk latihan pertamanya yaitu bentuk kalimatnya positif dan negatif. Jadi untuk ini kita akan melengkapi kalimat tersebut dengan to be. Ya, di sini Anda sesuaikan dengan petunjuk dalam kurun di belakang. Jadi ada di situ yang ketika warna merah, perhatikan itu. Jadi untuk yang pertama adalah kalimat positif. Kemudian di situ diminta untuk melengkapi to be. Jadi lengkapi to be dengan bentuk kalimat positif. Ya, jadi sini jawabannya untuk yang pertama, I bla 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 student. Jawabannya adalah ya, I am student. Berikut you to be-nya tadi kalau you apa? Adalah you are student. Kemudian berikut kalau we, to be-nya tadi adalah we. Ya, di sini negatif.
Maaf, jadi sini negatif. Jadi we are not students. Berikut untuk ya kalimat positif lagi diminta. Ya, jadi sini they, jawabannya adalah they are students. Kemudian berikut kalimat negatif. Ya, he ya is not a teacher. Kemudian berikut positif. Positif diminta, jadi jawabannya adalah she ya is a nurse. Berikut atau yang terakhir kalimat negatif, berarti jawabannya adalah ya it is not a book. Ya, jadi Anda harus hati-hati melihat petunjuk. Bila mana positif, pakai rumus positif. Bila negatif, maka pakai rumus negatifnya tadi, supaya tidak salah melengkapi. Jadi harus teliti menggunakan di sini. Ya, berikut latihan kedua. Ya, ini untuk kalimat interrogatif atau kalimat bertanya. Jadi melengkapi kalimat tersebut dengan to be. Ya, silakan lihat yang pertama. Ya, di situ to be-nya apa, kemudian Ani and Rudy, kemudian student. Jadi ini bertanya. Jadi to be-nya di situ apa? Adalah ya Ani and Rudy students. Jadi apakah Ani dan Rudy siswa? Kemudian berikut you student. Ya, to be-nya di situ kalau you apa tadi adalah ya, are you students? Apakah kamu siswa? Berikut we student. We to be-nya adalah ya, are we students? Kemudian berikut they. They to be-nya adalah, jadi jawabannya adalah are they students? Berikut the man. The man ini adalah seorang laki-laki. Kalau laki-laki itu kata gantinya apa? Mungkin ada yang tahu. Kata gantinya adalah he. Jadi he pasangannya adalah ya, is the man a teacher? Apakah laki-laki itu guru? Berikut ya, is she a nurse? Apakah dia seorang perawat? Kemudian ya, ingat tadi kalau it to be-nya apa? Jawabannya adalah is it a new car? Apakah itu mobil baru? Ya, saya berikan sedikit tambahan. Siapa tahu ada yang mau bertanya kenapa atau apa jawabannya kalau pertanyaan begini. Kalau yang pertama itu are Ani and Rudy students? Jawabannya adalah kalau ya, yes they are. Kalau jawaban negatifnya no they are not. Kemudian berikut are you students? Jawabannya yes I am atau no I am not. Berikut are we students? Jawabannya untuk positif yes we are. Negatifnya no we are not. Berikut are they students? Jawaban positifnya adalah yes they are. No they are not. Jawaban negatif. Berikut is the man a teacher? Jawaban positifnya adalah yes he is. No he is not. Jadi tidak boleh kita bilang yes the man is. Tidak boleh, jadi harus diganti dengan kata ganti di situ, kata ganti he. Jadi jawabannya tadi adalah yes he is. Berikut is she a nurse? Jawabannya yes she is. Kalau negatifnya no she is not. Terakhir, is it a new car? Jawabannya adalah yes it is. Negatifnya no it is not. Oke, demikianlah penjelasan untuk latihan ini. Berikut latihan terakhir. Latihan ketiga adalah melengkapi kalimat dengan to be.
Iya, untuk nomor 1, kira-kira to be-nya adalah apa? She bla 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 in the classroom. Jawabannya adalah iya, is. She is in the classroom. Berikut nomor 2. My mother in the kitchen. Jawabannya adalah my mother. Iya, is in the kitchen. Ibu saya ada di dapur. Berikut nomor 2. Nomor 3. His friend bla 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 under the tree. Temannya titik-titik di bawah pohon. Jadi sini to be-nya apa? Adalah iya, his friends are under the tree. His friends itu temannya lebih dari satu karena ada s di belakang friend. Jadi lebih dari satu, jadi pasangannya adalah A. Berikut nomor 4. He bla 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 soldier. Jadi he tadi to be-nya apa? Adalah ya, he is a soldier. Nomor 5. The cat, ya, the cats under the tree. Iya, the cats are under the tree. The cats di sini ada tambahan s, berarti kucingnya itu lebih dari satu. Jadi pasangannya adalah R. Kata gantinya the cats adalah they. Jadi kucing-kucing itu ada di bawah meja. Ya, demikianlah penjelasan kami atau pembahasan kami mengenai penggunaan to be, baik dalam bentuk positif, negatif, bertanya, dan ditambah latihan ini. Dengan mengikuti semua itu, mudah-mudahan bisa lebih memperkuat pengetahuan Anda tentang penggunaan to be. Saya kira demikian pembahasan kita pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.